Imam Syafi'i, jejak ilmu yang ditempa oleh kesabaran dan adab. Dengarkan dengan hati yang lapang, karena kisah ini bukan sekedar perjalanan seorang ulama, melainkan kisah tentang ilmu yang lahir dari luka dan hikmah yang tumbuh dari pengorbanan. Di tahun 150 Hijriah, di sebuah kota bernama Gaza, lahir seorang anak yang kelak mengguncang dunia keilmuan Islam. Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ia lahir tanpa pelukan ayah, karena sang ayah telah lebih dahulu berpulang. Sejak awal, hidup mengajarkannya, tidak semua orang besar lahir dari kenyamanan. Ibunya, seorang perempuan kuat, menggenggam tangan kecil itu menuju Mekah. Tanah yang keras bagi orang miskin, namun lembut bagi mereka yang bersungguh-sungguh. Mereka hidup dengan keterbatasan. Namun di rumah kecil itulah, akal dan jiwa Imam Syafi'i dibentuk. Pada usia 7 tahun, Al-Quran telah ia ikat kuat dalam ingatan. Bukan sekedar hafal, tetapi hidup dalam nafasnya. Saat anak-anak lain bermain di pelataran Ka'bah, ia duduk menyendiri, mencari makna di balik ayat-ayat suci. Ia tidak memiliki cukup kertas untuk menulis, maka tulang belulang, kulit, dan pelepah menjadi saksi betapa laparnya ia pada ilmu. Ia belajar bukan untuk dipuji, tetapi karena tak sanggup hidup dalam kebodohan. Di usia belia, ia menghafal Al-Muwatta, karya besar Imam Malik bin Anas. Bukan sekedar hafalan kosong, melainkan pemahaman yang tertata. Keinginannya hanya satu, bertemu sang guru di Madinah. Namun sebelum itu, ia memilih jalan yang tidak biasa. Ia tinggal bertahun-tahun bersama Bani Hudayl, suku Arab yang terkenal dengan kefasihan bahasa dan syair. Di sana ia belajar bahwa bahasa adalah kunci memahami wahyu, bahwa satu kata bisa mengubah hukum, dan satu makna bisa menyelamatkan umat. Ketika akhirnya ia tiba di Madinah, Imam Malik melihat lebih dari sekedar murid. Ia melihat amanah ilmu. Namun Imam Syafi'i tidak pernah lupa adab. Ia membaca Al-Muwatta dengan suara tertahan, karena takut mengganggu gurunya. Ilmu baginya bukan tentang siapa yang paling pintar, melainkan siapa yang paling hormat. Setelah wafatnya Imam Malik, hidup tidak langsung memeluknya. Fitnah dan ujian datang silih berganti. Ia pernah dituduh bersekongkol, diikat, dan dibawa menghadap penguasa. Namun di hadapan pedang dan kekuasaan, ia berdiri dengan tenang. Ilmu dan kejujuran menjadi pembelanya. Ia kemudian mengembara ke Irak, bertemu para ulama besar. Di sana ia berdiskusi, berdebat, dan belajar. Ia memahami bahwa perbedaan adalah keniscayaan, namun perpecahan bukan keharusan. Dari perjalanan panjang itu, lahirlah satu disiplin ilmu yang belum pernah ada sebelumnya. Usul fikih, ilmu tentang bagaimana hukum ditarik, bagaimana dalil ditimbang, bagaimana wahyu dan akal berjalan beriringan. Ia menata metode berpikir umat agar tidak terjebak hawa nafsu atas nama agama. Yang jarang disadari orang, Imam Syafi'i adalah sosok yang berani mengoreksi dirinya sendiri. Pendapatnya di Irak tidak ia pertahankan di Mesir. Ketika dalil baru lebih kuat, ia tinggalkan pendapat lama. Ia tidak mengikat kebenaran pada namanya. Baginya, kebenaran berdiri sendiri. Ia berkata dengan rendah hati, "Jika kalian menemukan pendapatku bertentangan dengan hadis sahih, maka tinggalkan pendapatku." Inilah keberanian sejati seorang alim. Di Mesir, tubuhnya mulai melemah. Penyakit menggerogoti raga, namun lisannya tetap basah dengan ilmu. Ia mengajar hingga napas terakhir. Karena baginya, diam dari ilmu lebih menyakitkan daripada sakit tubuh. Pada tahun 204 Hijriah, Imam Syafi'i berpulang ke rahmat Allah. Ia dimakamkan tanpa kemegahan. Namun hari ini, namanya hidup di mimbar, di kitab, di madrasah, dan di hati jutaan manusia. Pelajaran berharga untuk kita hari ini.
Imam Syafi'i mengajarkan bahwa ilmu bukan alat untuk menang debat, melainkan jalan untuk mendekat kepada kebenaran. Bahwa adab lebih tinggi dari kecerdasan, dan kerendahan hati lebih mulia dari popularitas. Ia membuktikan bahwa seseorang tidak diukur dari asalnya, melainkan dari kesungguhannya menjaga amanah ilmu. Dan hingga hari ini, cahaya Imam Syafi'i masih menyinari umat, mengajarkan kita bahwa ilmu yang ikhlas akan hidup lebih lama daripada umur pemiliknya.